Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu investasi? Belum pada tahu? Nggak apa-apa. Di sini saya akan jelaskan. Jadi, investasi itu adalah semua bentuk aset yang dapat menghasilkan uang dan atau apresiasi harga. Jadi, kita lihat di sini kata kuncinya ada 3. Investasi itu adalah aset. Aset yang apa? Yang dapat menghasilkan uang dan atau apresiasi harga. Jadi, kalau kita punya aset, yang aset itu menghasilkan uang atau cash flow, itu adalah investasi. Kalau kita punya aset yang seiring berjalannya waktu harganya semakin mahal, itu adalah investasi. Kalau kita punya aset yang menghasilkan uang dan juga seiring berjalannya waktu harganya semakin mahal, itu juga investasi. Nah, yang bukan investasi adalah aset yang nggak menghasilkan uang, yang nggak produktif, dan juga seiring berjalannya waktu harganya juga nggak terapresiasi, nggak semakin mahal. Itu bukan investasi. Jadi, carilah aset yang bisa menghasilkan uang atau cash flow dan atau apresiasi harga. Itulah yang namanya investasi. Berikutnya, setelah tadi kita udah tahu apa yang disebut dengan investasi, kita akan bahas nih kenapa kita perlu berinvestasi. Sebenarnya kita itu berinvestasi tujuan utamanya itu ada 3. Yang pertama, melawan laju inflasi. Yang kedua, mengembangkan aset. Yang ketiga, menghasilkan uang. Atau bisa kita singkat dengan 3M. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, melawan laju inflasi. Teman-teman di sini yang umurnya mungkin seumuran dengan saya, ingat nggak? Kira-kira 20 tahun yang lalu, harga satu piring siomay itu berapa? Kalau di tempat saya, 20 tahun yang lalu, harga satu piring siomay itu sekitar Rp1.000. Nah, coba teman-teman lihat sekarang. Apakah dapat satu piring siomay 1.000? Boro-boro ya kan? Bahkan satu biji aja belum tentu dapat. Itulah yang dinamakan inflasi. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan kita sehari-hari itu semakin mahal. Baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Oleh karenanya, kalau kita nggak berinvestasi, uang kita akan kemakan yang namanya inflasi. Karena seiring berjalannya waktu, uang kita makin nggak ada harganya kalau nggak kita investasikan. Misalnya kita taruh di bawah kasur, atau kita taruh di bank yang bunganya nggak seberapa. Seiring berjalannya waktu, emang sih nominalnya nggak berkurang, tapi jumlah barang yang bisa dibeli oleh uang tersebut itu berkurang. Semakin sedikit barang yang bisa dibeli dengan uang tersebut. Makanya kita perlu berinvestasi untuk melawan yang namanya inflasi. Kedua, mengembangkan aset. Nah, investasi itu juga bisa digunakan untuk mengembangkan aset. Di sini ada yang namanya the rule of 72. Bunyinya begini, 72 dibagi dengan rate of return atau imbal hasil per tahun itu sama dengan jumlah tahun untuk menggandakan aset kita, years to double asset value. Kita pakai contoh deh biar teman-teman ngerti maksudnya seperti apa. Misal teman-teman berinvestasi pada suatu instrumen yang imbal hasil per tahunnya itu 12%. Oke, berarti berdasarkan the rule of 72 ini, teman-teman butuh waktu 6 tahun untuk menggandakan uang teman-teman jadi 2 kali lipat. Karena kan 72 dibagi 12 sama dengan 6. 6 tahun. Nah, kalau teman-teman mau cuma 3 tahun, berarti teman-teman butuh imbal hasil berapa persen? Gampang aja, 24%. Karena kan 72 dibagi 24 itu sama dengan 3. Makanya di sini kita mendapatkan informasi bahwa yang namanya imbal hasil itu berbanding terbalik dengan waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan aset kita. Semakin besar imbal hasilnya, semakin pendek waktunya. Semakin kecil imbal hasilnya, semakin panjang waktunya. Makanya kalau kita mau menggandakan aset lebih cepat, kita butuh imbal hasil yang lebih besar.
Makanya, kalau teman-teman mau menggandakan aset teman-teman dengan lebih cepat dalam berinvestasi, teman-teman harus berinvestasi pada instrumen yang bisa memberikan imbal hasil per tahun itu yang lebih besar. Nah, tapi ada satu hal nih yang perlu jadi catatan. The rule of 72 ini itu berlaku kalau teman-teman menginvestasikan kembali imbal hasil atau bunga atau kuponnya. Contoh, misalnya teman-teman investasi tadi di instrumen dengan bunga atau imbal hasil 12% per tahun. Berarti teman-teman misalnya invest 1.000, dapat 120 kan? Nah, 120 itu teman-teman masukin lagi ke investasi tersebut dengan imbal hasil atau bunga yang sama. Nanti dapat bunga, investasiin lagi, dapat bunga, investasiin lagi. Begitu terus. Nah, dengan kayak gitu, kalau teman-teman rutin dan konsisten melakukan hal tersebut, uang 1.000 teman-teman akan jadi 2.000 dalam waktu 6 tahun. 2 kali lipat. Gitu. Makanya, kalau teman-teman nggak menginvestasikan lagi bunga atau kupon atau imbal hasilnya, the rule of 72 ini nggak berlaku. Gitu, teman-teman. Tujuan investasi yang ketiga, menghasilkan uang. Atau banyak orang sebut juga dengan passive income. Misal, teman-teman beli tanah, terus teman-teman bikin kos-kosan di tanah tersebut. Nah, dengan teman-teman beli tanah dan membangun kos-kosan di tanah tersebut, artinya teman-teman berharap untuk mendapatkan income dari penyewaan kos-kosan tersebut, ya kan? Per kamarnya teman-teman sewain kepada orang yang mau nyewa. Oleh karenanya, kalau teman-teman investasi dengan membeli tanah dan membangun kos-kosan, kos-kosan tersebut dapat memberikan income berupa uang sewa kamar, atau kalau teman-teman lebih kreatif lagi, teman-teman bisa bikin jasa laundry juga. Jadi nanti sumber income-nya double dari sewa kamar dan dari jasa laundry. Gitu. Jadi tujuan ketiga kita berinvestasi adalah untuk menghasilkan uang atau passive income. Nah, setelah tadi kita paham tujuan kita berinvestasi, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita berinvestasi. Yang pertama, investasi dengan membeli emas. Nah, kenapa kok membeli emas disebut dengan berinvestasi? Karena sepanjang sejarah, emas itu merupakan salah satu cara untuk melawan yang namanya inflasi. Jadi kalau kita mengalami inflasi yang tinggi, misal di atas 10% atau 20% mungkin, biasanya harga emas akan ikut terapresiasi sesuai dengan tingkat inflasi tersebut. Makanya, orang-orang yang berinvestasi di emas itu berharap harganya terapresiasi sesuai dengan inflasi yang terjadi. Nah, selain inflasi, yang mempengaruhi harga emas juga adalah supply dan demand. Jadi misal, sedikit orang yang mau beli emas, tapi banyak yang mau jual. Umumnya harga emas akan cenderung turun. Sebaliknya, kalau banyak orang yang mau membeli emas, tapi sedikit yang mau menjual, umumnya harganya akan naik. Itu adalah supply dan demand. Yang terakhir, harga emas juga dipengaruhi oleh yang namanya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kenapa? Karena emas ini diperdagangkan di pasar internasional itu dalam satuan troy ounce dan dibelinya itu dalam US dollar. Jadi, kalau dolar itu menguat terhadap rupiah, umumnya harga emas akan naik. Walaupun supply dan demand-nya tetap. Kenapa? Karena dolarnya menguat terhadap rupiah, sehingga $1 itu ditukar menjadi rupiah, jadi makin banyak. Sedangkan kalau dolarnya melemah, umumnya harga emas akan cenderung turun. Kenapa? Karena $1 akan dapat jumlah rupiah yang lebih sedikit, karena dolarnya melemah. Gitu, makanya nilai tukar dolar Amerika Serikat juga berpengaruh terhadap harga emas di Indonesia. Yang kedua, kita bisa juga investasi dengan membeli properti. Misal, teman-teman bikin kos-kosan atau beli rumah kontrakan. Terus teman-teman sewain kos-kosan tersebut dan rumah kontrakan tersebut. Teman-teman akan dapat uang sewa dari kontrakan dan juga kos-kosan yang teman-teman punya. Nah, itu adalah passive income dari investasi teman-teman pada kos-kosan atau rumah kontrakan. Selain itu, seiring berjalannya waktu, tanah di mana kos-kosan atau rumah kontrakan itu dibangun, harganya akan semakin mahal. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan inflasi.
Makanya umumnya harga tanah itu akan meningkat sesuai dengan tingkat inflasi di daerah tersebut. Lalu untuk bangunannya gimana? Nah, untuk bangunan umumnya akan terdepresiasi. Kenapa? Karena kan bangunan itu ada masa pakainya, ya kan? Seiring berjalannya waktu, rumah itu butuh untuk direnovasi. Nah, makanya seiring berjalannya waktu, nilai dari bangunan itu akan semakin turun karena rumah tersebut perlu untuk direnovasi. Nilainya terdepresiasi sesuai dengan umur hidup dari bangunan tersebut. Ketiga, kita bisa juga investasi pada obligasi. Nah, kalau kita berinvestasi di obligasi, biasanya keuntungan yang kita dapat itu dalam bentuk persentase dari jumlah modal yang kita setor. Misal, kita investasi pada obligasi yang memberikan kupon atau bunga 6% per tahun. Artinya, kalau kita invest 100 juta, berarti kita akan dapat bunga atau kupon 6% dari 100 juta itu berapa? 6 juta per tahun. Nah, kita akan dapat kupon tersebut setiap tahun sampai obligasi itu jatuh tempo. Karena pada saat jatuh tempo, uang atau modal yang kita setor akan dikembalikan dan bunganya nggak kita dapat lagi. Benar-benar udah selesai berarti kontrak obligasinya. Gitu. Jadi, itu adalah kalau kita berinvestasi pada instrumen obligasi. Nah, yang terakhir, kita investasi dengan membeli saham. Jadi, pada saat kita membeli saham, sebenarnya kita itu membeli kepemilikan bisnis. Jadi, teman-teman ingat, pada saat beli saham, teman-teman itu jadi pemilik dari bisnis tersebut. Makanya, teman-teman sebagai pemilik bisnis akan dapat keuntungan dari keuntungan bisnis. Nah, keuntungan bisnis itulah yang disebut sebagai profit perusahaan. Profit perusahaan yang dibagikan kepada investor itu disebut dengan dividen. Makanya, kalau misalnya teman-teman beli kepemilikan bisnis, beli saham, ya kan? Terus perusahaan yang teman-teman beli menghasilkan profit. Nah, profitnya dibagikan kepada teman-teman, itulah yang namanya dividen. Tapi, nggak semua profit itu dibagikan. Ada juga profit yang ditahan. Loh, kenapa? Kok ada profit yang ditahan? Karena perusahaan tersebut membutuhkan dana untuk melakukan yang namanya ekspansi, untuk bertumbuh, untuk berkembang. Makanya umumnya perusahaan yang masih berkembang dan masih bertumbuh biasanya menahan labanya, menahan profitnya untuk dana ekspansi, untuk dana perusahaan tersebut berkembang. Makanya sebenarnya teman-teman nggak usah panik kalau profit dari perusahaan yang teman-teman beli itu nggak dibagikan dalam bentuk dividen. Karena profit tersebut digunakan untuk ekspansi, untuk berkembang. Nah, ketika perusahaan itu ekspansi, ketika bisnis tersebut berkembang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah asetnya semakin banyak. Selain itu, profitnya juga semakin besar. Makanya, itulah yang mengakibatkan harga saham itu naik. Di saat perusahaan semakin besar, di saat profitnya semakin banyak, di saat itulah harga sahamnya akan semakin mahal. Oleh karenanya, kalau perusahaan berkembang, sahamnya akan mengalami yang namanya apresiasi harga. Harganya akan semakin mahal. Contoh, misalnya saya beli saham 10 tahun yang lalu di harga 1.000. Terus sekarang harganya udah 10.000. Berarti saya dapat keuntungan dari apresiasi harga. Kenapa kok saham saya diapresiasi harganya jadi lebih mahal? Karena ternyata saham perusahaan yang saya beli itu bisnisnya semakin berkembang. Nah, karena bisnisnya semakin berkembang, harga sahamnya semakin mahal. Kenaikan harga saham itulah yang disebut dengan capital gain. Berarti kalau di contoh tadi, kita beli 1.000 berkembang jadi 10.000 harga sahamnya, kita dapat capital gain 10.000 dikurang 1.000, 9.000. Berarti kita dapat capital gain itu 9 kali lipat dari harga saham awal. Makanya bisa dibilang bahwa keuntungannya dari capital gain itu adalah 900%. Gitu. Makanya saat kita berinvestasi saham, kita bisa dapat keuntungan dari dividen atau apresiasi harga yang sering juga disebut dengan capital gain. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah bagaimana cara kita berinvestasi. Instrumen-instrumen apa saja yang bisa kita gunakan untuk
menginvestasikan uang kita. Berikutnya, kita akan belajar lebih dalam mengenai investasi saham. Oleh karenanya, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.